Hai, apa kabar? Senang bisa berjumpa lagi di channel. Kriptid paling terkenal dari Afrika. Benua Afrika kerap dijuluki sebagai benua hitam. Pasalnya di benua ini, ada banyak hal liar dan misterius yang senantiasa membuat orang-orang dari luar Eropa merasa takjub. Kriptid atau hewan misterius adalah contoh dari hal misterius yang konon berada di benua ini. Berikut ini adalah 5 kriptid yang dipercaya menghuni alam liar Afrika. Trunco adalah sebutan untuk kriptid yang pernah terdampar di pantai Margate, Afrika Selatan, pada tahun 1924. Menurut kesaksian seorang petani lokal yang bernama Hu Balance, pada awalnya ia melihat sepasang paus pembunuh nampak mengeroyok seekor makhluk laut raksasa yang berwarna putih. Balance bukanlah satu-satunya warga lokal yang menyaksikan peristiwa tersebut. Saat pergulatan antara ketiga hewan tersebut terus berlangsung, semakin banyak warga lokal yang berkumpul di pantai untuk menyaksikan sendiri peristiwa langka tersebut. Pergumulan tersebut berlangsung selama 3 jam. Pada malam harinya, bangkai makhluk tersebut terseret ke tepi pantai sehingga warga setempat kini bisa menyaksikan dari dekat seperti apa sosok makhluk misterius tersebut. Makhluk yang bersangkutan dilaporkan memiliki panjang mencapai 12 meter. Ekornya dilaporkan menyerupai ekor udang, sementara di kepalanya terdapat gading layaknya gajah. Jika itu belum cukup aneh, kulit makhluk tersebut nampak dipenuhi oleh bulu berwarna putih. Karena keberadaan gading itulah, makhluk yang bersangkutan kemudian dijuluki sebagai Trunco. Dalam bahasa Inggris, trunk berarti gading. Bangkai tersebut teronggok selama 10 hari di pantai sebelum kemudian membusuk. Ilmuwan di masa kini menduga kalau Trunco aslinya adalah bangkai ikan paus biasa. Apa yang nampak seperti gading aslinya adalah tulangnya, sementara bulu-bulu yang menyelubungi kulitnya aslinya adalah serat otot yang terurai. Bafofi adalah nama dari kriptid yang konon tinggal di dalam hutan Kongo, suatu negara di Afrika. Makhluk ini diceritakan memiliki penampilan menyerupai laba-laba, namun ukurannya setara atau bahkan lebih besar dibandingkan manusia. Oleh karena itulah, hewan tersebut diberi nama Bafofi. Dalam bahasa Baka, Bafofi berarti laba-laba raksasa. Bafofi diceritakan berburu dengan cara membuat lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Saat ada mangsa yang melintas, makhluk ini akan langsung melesat keluar dari lubang untuk menerkam mangsanya. Laporan mengenai penampakan Bafofi sudah ada sejak akhir abad ke-19. Adapun dari sekian banyak laporan penampakan tersebut, salah satu yang paling terkenal terjadi pada tahun 1938. Di tahun tersebut, sepasang penjelajah yang bernama Reginald dan Marguerite Lloyd mengaku berpapasan dengan makhluk menyerupai tarantula raksasa saat sedang menyusuri hutan Kongo. Saat mereka berdua menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada suku Baka, mereka terkejut gitu mengetahui kalau suku Baka ternyata sudah lama mengetahui keberadaan makhluk misterius tersebut. Dari suku Baka pula lah, mereka baru mengetahui kalau makhluk tersebut bernama Bafofi. Kongamoto adalah kriptid yang diceritakan memiliki penampilan menyerupai dinosaurus terbang. Dalam bahasa Kaonde, Kongamoto memiliki arti mereka yang membalikkan perahu. Nama itu sendiri diberikan karena setiap kali suku Kaonde mencoba menyeberangi rawa memakai perahu, mereka bakal diserang oleh Kongamoto. Jika perahu yang mereka tumpangi sampai terbalik, Kongamoto kemudian akan menyergap dan memakan para penumpang perahu yang tenggelam. Keberadaan Kongamoto pada akhirnya turut diketahui oleh mereka yang tinggal di luar Afrika. Pada tahun 1923, Frank H. Mellen dalam bukunya menulis kalau saat dia sedang berada di Afrika, tidak ada penduduk asli yang bersedia mengantarkannya ke tempat di mana Kongamoto dipercaya bersembunyi di sana. Mellen kemudian menunjukkan gambar pterodaktil, sejenis dinosaurus terbang, ke hadapan suku Kaonde. Begitu melihat gambar tersebut, orang-orang Kaonde tersebut berkata kalau Kongamoto memiliki wujud yang serupa dengan pterodaktil. Tahun 1958, seorang wartawan sains yang bernama Maurice Burton menulis kalau warga lokal meyakini keberadaan makhluk buas yang bernama Kongamoto. Menurut deskripsi mereka seperti yang ditulis oleh Burton, Kongamoto memiliki wujud menyerupai kadal raksasa dengan sayap kelelawar. Kongamoto juga diceritakan memiliki pola hidup nokturnal atau aktif pada malam hari.
Emela Entouka adalah nama dari kriptid yang konon menghuni pedalaman Kongo. Kriptid ini dilaporkan memiliki tulah layaknya badak, namun dengan ekor yang panjang dan tubuh yang seukuran gajah. Karena penampilannya itu, Emela Entouka diyakini masih memiliki keterkaitan dengan Triceratops, dinosaurus bercula dan bertanduk yang sekarang sudah punah. Menurut tulisan yang dibuat oleh Lucien Blanco pada tahun 1954, Emela Entouka berukuran lebih besar dibandingkan lembu dan menghuni rawa-rawa di Likouala, Kongo. Meskipun memiliki pola makan ala herbivora, Blanco menjelaskan kalau Emela Entouka memiliki sifat yang agresif dan tidak segan-segan menyerang hewan besar lain yang kebetulan memasuki wilayahnya. Entah itu kuda Nil, lembu, atau bahkan gajah. Sebelumnya pada tahun 1933, J.A. Hughes dalam bukunya yang berjudul A 18 Year on Lake Bangweulu menjelaskan kalau penduduk setempat pernah membunuh hewan besar yang memiliki ciri-ciri serupa dengan Emela Entouka. Tahun 1980 hingga 1981, regu penjelajah yang dipimpin oleh ilmuwan Roy Makal melakukan penjelajahan di pedalaman Kongo untuk menemukan kriptid Afrika lain yang bernama Mokele Mbembe. Mereka gagal menemukan kriptid yang dimaksud. Namun dalam ekspedisi yang sama, mereka justru berhasil mendapatkan informasi baru mengenai laporan kemunculan Emela Entouka. Dari sekian banyak kriptid yang diduga menghuni Afrika, Mokele Mbembe adalah salah satu yang paling terkenal. Saking terkenalnya kriptid ini, orang-orang Eropa sampai bersusah payah melakukan ekspedisi di belantara Kongo demi menemukan kriptid yang diyakini merupakan sisa-sisa dinosaurus yang lolos dari kepunahan. Mokele Mbembe adalah nama dari kriptid yang dideskripsikan berukuran raksasa serta memiliki ekor dan leher yang panjang layaknya Brontosaurus. Informasi mengenai Mokele Mbembe pertama kali diketahui oleh orang Eropa ketika pada tahun 1909, pakar hewan Charles Hagenbeck merilis buku berjudul Beastes and Men. Dalam bukunya, Hagenbeck menulis kalau masih ada dinosaurus berleher panjang yang menghuni pedalaman Afrika. Kendati Hagenbeck tidak mencantumkan bukti ilmiah untuk mendukung klaimnya tersebut, media-media setempat tetap mempercayai klaim dari Hagenbeck sehingga dimulailah demam Mokele Mbembe. Saking tingginya minat khalayak untuk membuktikan keberadaan Mokele Mbembe, pada tahun 1980 dan 1981 ilmuwan Roy Makal sempat melakukan penjelajahan di pedalaman Kongo. Ia gagal menemukan kriptid raksasa tersebut, namun ia juga mendapatkan banyak informasi dan laporan kesaksian dari penduduk asli setempat. Tahun 1992, beredar video udara yang dibuat oleh rombongan asal Jepang. Di dalam video tersebut, sosok yang dipercaya sebagai Mokele Mbembe nampak sedang menyembul di permukaan air. Namun mereka yang skeptis menduga kalau sosok dalam video tersebut aslinya adalah buaya, gajah, atau perahu. Yap, itulah dia informasi yang berhasil kami rangkum. Jangan lupa untuk subscribe channel Lampu Pijar karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.